Shalom, puji Tuhan, salam pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya tetap semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak buat Bapak Ibu Saudara, kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 hingga 9. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 hingga 9. Demikian firman Tuhan mengatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya ingin mengatakan lawanlah musuhmu. Yang saya katakan musuh kita itu bukan orang-orang yang di sekitar kehidupan kita, keluarga kita kah, atau pemimpin kah, atau siapapun. Tapi yang saya maksudkan adalah lawanlah musuhmu adalah iblis. Firman Tuhan kan mengatakan bahwa peperangan kita, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di mana Rasul Petrus menekankan bahwa kita diajar untuk sadar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita melawan musuh kita, kita harus menyadari bahwa musuh kita itu nyata. Nah, kenapa saya mau katakan seperti ini? Mungkin saudara ada banyak terpengaruh dengan film-film horor yang seringkali kita nonton. Wah, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Apapun bentuknya sesosok iblis itu atau setan itu, kita tidak perlu mempersoalkannya. Tetapi yang saya mau katakan, kita harus memiliki kesadaran bahwa dalam kehidupan kekristenan ini tidak ada area yang netral. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa musuh kita itu nyata, musuh kita itu ada. Petrus mengatakan bahwa sadarlah, artinya kita harus bangun, kita harus sadar bahwa musuh kita ada di sekeliling kita, musuh kita ada di sekitar hidup kita, musuh kita tuh mencari kelemahan-kelemahan kita, musuh kita mencari kalau kita lengah maka kita akan diterkamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena itu sadarilah dan mulailah, bukan hanya menyadari, tapi yang kedua katakan berjaga-jagalah. Kita tidak hanya sampai sadar bahwa musuh itu nyata, tidak. Tetapi kita lanjutkan, ketika kita sadar, kita perlu yang namanya berjaga-jaga, yang namanya tetap waspada di dalam hidup ini. Kalau kita berantem, konflik dengan suami, dengan istri, kita nggak perlu tengking suami kita, nggak perlu tengking istri kita, karena musuh kita bukan mereka, atau dengan mertua kah, atau dengan anak kah, bukan. Tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara yang tidak terlihat tapi termanifestasi melalui tindakan-tindakan orang atau lingkungan di sekitar kita. Nah, inilah yang menjadi lawan kita, inilah yang menjadi musuh kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selain kita menyadari ada musuh kita yang nyata, kita perlu berjaga-jaga. Artinya apa? Ketika kita berjaga-jaga, kita tidak akan menjadi sasaran empuk daripada kuasa kegelapan. Kenapa? Karena kita selalu ready, kita selalu siap untuk berperang secara rohani. Kalau seorang tentara, saudara, kalau dia sedang ada dalam medan pertempuran, dia berjaga-jaga dengan senjatanya yang begitu lengkap, saudaraku. Dia nggak akan lengah, matanya akan melihat di sekelilingnya. Dia akan waspada, dia akan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi sasaran daripada musuhnya. Tapi justru musuhnya menjadi sasaran bagi tentara itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, selain kita sadar, kita perlu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita ini. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada area yang netral. Kita sedang ada di dalam sebuah medan pertempuran secara rohani. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada orang yang sakit. Tidak selalu memang sakit itu datang dari kuasa kegelapan. Bisa aja orang sakit oleh karena apa? Gaya hidupnya yang tidak sehat. Tapi bisa juga ada penyakit itu dari kuasa kegelapan. Mungkin ada, saudara bisa melihat di lingkungan di mana saudara tinggal. Ada orang-orang yang terikat narkoba. Ada orang yang mungkin di tempat area-area tertentu yang
begitu banyak prostitusinya. Nah, kita bisa melihat manifestasi-manifestasi daripada kuasa kegelapan. Nah, itu yang perlu kita perangi Bapak Ibu Saudara. Karena itu sebelum saudara masuk dalam peperang rohani, saudara perlu menyadarinya. Yang kedua, saudara perlu berjaga-jaga supaya saudara jangan jadi sasaran empuk. Yang ketiga, saudara lawan musuh dengan iman yang teguh. Saya percaya Tuhan sudah menganugerahkan iman dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara perlu iman saudara semakin hari semakin teguh dengan pembacaan firman Tuhan. Supaya apa? Itu menjadi senjata rohani kita untuk melawan tipu muslihat daripada iblis. Oleh karena itu, tetaplah kuat, berdirilah teguh di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk mengalahkan lawan-lawan kami Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah kami boleh menyadari bahwa musuh kami itu nyata. Yang kedua, kami berjaga-jaga dan waspada dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak menjadi sasaran permainan pada kuasa kegelapan. Tapi kami justru menelanjangi perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan. Baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sekitar lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengalir di setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap jadilah kuat di dalam kekuatan Tuhan. Sadarilah musuhmu nyata dan berjaga-jagalah supaya engkau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan memberkati.